sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak dari kita yang sering berlindung di balik satu rasa aman. Tapi sebetulnya aman yang palsu. Punya banyak waktu santai-santai. Sering begadang. Merokok paspus. Makan selalu berlebih. Kita anggap itu sebagai bentuk dari sebuah kesuksesan. Hingga suatu hari penyakit yang menakutkan menghantam tanpa diduga-duga. Seperti cerita narasumber kita hari ini. Dia ambruk. Justru di saat karirnya ibarat sedang berlari kencang. Dalam seketika kehidupannya direnggut. Hal sederhana seperti mengangkat tangan atau berbicara menjadi sangat sulit sekali. Semua berubah, dirampas paksa oleh stroke. Pemirsa, kita sangat sibuk mengejar target, tapi lupa merawat aset termahal kita, yaitu tubuh. Please, jangan tunggu tubuh Anda terenggut karena penyakit stroke. Baru Anda menyadari mahalnya sebuah kemandirian. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut. Tommy Cokro. Halo, jumpa lagi di Go Healthy dan juga terima kasih rekan saya. Tadi ada Boy Noya menyampaikan bahwa pesan mendalam bagi kita semua di saat lagi karir cemerlang tapi seketika terenggut karena tubuhnya terjangkit penyakit kronis. Nah, seperti biasa hadir bersama kita yaitu para praktisi kesehatan, ada Mas Boyke, kemudian ada Mas Yohanes dan juga narasumber yang mau kesini cerita hadir untuk mendapatkan solusi agar masalah kesehatannya teratasi. Tapi seperti biasa, yuk kita mulai dari info sehat. Info sehat kali ini yaitu akan membahas kasus stroke di usia muda ternyata meningkat signifikan, yaitu hingga 40%. Selengkapnya untuk menjelaskan data ini adalah Mas Boyke. Silakan Mas Boyke. Pemirsa, sungguh mengkhawatirkan ya. Ternyata peningkatan angka kejadian stroke pada usia muda sampai 40%. Loh, kenapa bisa begitu? Ya karena orang-orang usia muda sekarang betul-betul menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Mager, kurang olahraga, kegemukan. Kemudian juga makanannya tidak dipantang, semua gorengan disikat, semua yang manis-manis juga dikonsumsi. Dan yang terpenting adalah kebiasaan merokok, nge-vape, begadang. Itu semua mengakibatkan angka hipertensi menjadi meningkat. Karena penyebab paling utama pada kasus stroke usia muda tetap hipertensi. Dan harus diingat bahwa hipertensi itu adalah silent killer. The silent killer, pembunuh diam-diam. Ya. Dan pemirsa harus ingat, sebenarnya bayangkan ya, kalau terkena stroke usia 30 tahun, padahal usia harapan hidup itu 74 tahun, 2/3 akan dihadapi dengan kecacatan. Nah, ini yang harus menjadi concern kita semua ya. Ayolah, jangan merokok, nge-vape, jangan begadang. Kemudian juga pantang itu yang namanya makanan-makanan yang terlalu banyak goreng-gorengan, terlalu banyak santan. Berolahraga teratur setiap hari, butuh cuma 30 menit kok per hari. Ya. Kemudian manajemen stres dengan baik. Karena semua itu adalah faktor resiko yang bertambah pada usia muda untuk kejadian stroke. Oke?
Oke, kali ini sudah hadir bersama kita yaitu Mas Rizky. Selamat datang Mas Rizky. Ya, halo. Terima kasih ya sudah mau hadir di sini berbagi cerita juga. Aku boleh tahu kesibukannya apa sekarang? Sekarang di rumah aja. Di rumah fokus untuk penyembuhan berarti ya. Kalau dulu kesibukannya bekerja apa? Saya dulu itu divisi marketing di showroom mobil. Oke, dan memang pada saat itu terkena serangan ini pada saat bekerja justru ya. Yap. Nah, Mas Rizky sendiri pada saat kejadian stroke nih, keluhan apa yang dirasakan waktu itu? Tidak ada. Tidak Tiba-tiba. ada. Tiba-tiba pingsan, kemudian Dan dibawa kejang. ke rumah sakit. Oh, pingsan dan kejang. Langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dari hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit nih Ya. mengatakan itu stroke-nya stroke sumbatan atau pecah? Kesumbatan. Sumbatan. Nah, kemudian untuk hasil pemeriksaannya bagaimana, Mas? Yang tinggi-tinggi apa aja di situ? Hanya di kolesterol aja. Oke, kolesterolnya berapa? Ingat gak? Nggak tahu sih, lupa. Tapi dikatakan Iya. tinggi gitu Iya. ya. Dirawat berapa lama waktu itu? Itu ICU itu totalnya itu sekitar 10 harian lah ya. 10 harian ya. Pernah membayangkan nggak bakal kena penyakit seperti ini? Nggak ada sama sekali. Pernah dikasih tahu nggak bahwa merokok itu dapat mengakibatkan stroke? Nggak. Nggak tahu kan? Nggak. Nah pemirsa ini juga harus jadi bahan pelajaran. Nge-vape, ngerokok itu please. Ya ini satu contoh, sampai sekarang belum pulih. Bayangkan dari 34 sampai 39 sudah 5 tahun belum ada pemulihan. Belum. Pernah berpikir nggak bahwa yang namanya stroke di usia muda itu harus dicegah? Namanya pengentalan darah itu harus dicegah. Karena penyumbatan kan dibilang. Betul. Karena apa? Katanya kolesterol. Kolesterol. Nah, silahkan yang doyan dengan manis-manis, yang doyan dengan gorengan santan silahkan. Ini bukti nyata loh, ini bukti nyata ya. Yang kita panggil ke sini untuk mengingatkan bahwa menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah itu amat penting di usia muda melalui perilaku kesehatan yang baik, pola hidup sehat yang baik. Mungkin bisa ditunjukkan ke kami di sini ya, untuk tangannya diangkat. Coba. Ini maksimal segini ya. Segitu. Kalau Aduh, jalannya seperti sedih banget. apa? Sedih banget loh. Jalan coba. Biar pemirsa di rumah melihat. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa, Oke. balik lagi aja. Ya. Berarti masih kaku ya tangan dan kaki juga belum bisa maksimal ya untuk bergerak ya. Bagaimana dengan berbicara? Awalnya pas lagi terserang stroke, Ada pelok ya. pelo ya pas lagi awal. Sekarang sudah mulai lumayan setelah sekitar 4 tahun ya. Ya. Sekarang Terus udah. ini masih terus terapi. Udah. Sampai sekarang masih. Masih terapi ya. Dari hasil pemeriksaan yang kita sudah lakukan sebelum pengambilan gambar, ini kolesterol Mas Rizky masih tinggi ya. Kolesterolnya Mas Rizky di angka 206 ya. Pada dasarnya normal kolesterol itu harus di bawah 200. Berarti kan dengan obat Mas Rizky belum bisa mengendalikan kolesterol ini dengan baik. Karena apa? Penyebab struknya dari Mas Rizky sendiri pun adalah kolesterol. Oleh karena itu, kolesterol yang tinggi ini harus cepat diturunkan supaya tidak terjadi stroke berikutnya atau komplikasi lainnya. Karena ketika terjadi komplikasi yang lainnya, maka dampaknya akan lebih berat, akan lebih parah gitu ya. Jadi harus dikendalikan dengan baik kolesterol itu. Apa yang dilakukan Mas Rizky sudah baik. Ya, kita salut untuk berjuang sekian tahun mengatasi stroke-nya. Makan diatur, udah nggak ngerokok, tidur cukup, kemudian olahraga juga sudah. Tapi kok masih tetap tinggi. Nah, lengkapi ya dengan teknologi. Teknologi apa? Ya teknologi khusus untuk mengatasi kekentalan darahnya. Ya, karena kan stroke sumbatan waktu itu. Namanya Mas Rizky teknologi laser. Kok teknologi laser? Karena memang dia diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Untuk pembuluh darah ketika lasernya dinyalakan, dia akan mengakibatkan aliran darahnya menjadi lancar. Ya, karena aliran darah itu menjadi lancar karena apa? Karena kan sebenarnya makin tua tuh nitric oxide kita yang bertanggung jawab pada kelenturan pembuluh darah makin berkurang, sehingga mudah sekali yang namanya keping-keping darah itu mengalami
penggumpalan. Nah, disinilah bisa dilihat ya. Nah, pada Mas Rizky, ya pemirsa juga mesti lihat di gambar ini, yang terjadi adalah penyumbatannya itu karena aterosklerosis akibat rokoknya tadi, akibat pola makannya tadi, akibat kurang olahraganya, akibat begadangnya. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan Mas Rizky seperti ini, timbul stroke. Kita bantu proses penyembuhan bagi mereka yang sudah mengalami stroke dengan menggunakan teknologi laser, karena memang teknologi laser bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Oke? Jadi teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri dengan memanfaatkan teknologi laser intensitas rendah. Jadi ketika menggunakan teknologi laser ini akan menyinari dua pembuluh darah. Ada radialis dan ulnaris. Selain itu, ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Pada dasarnya teknologi laser yang kita bahas ini pemirsa, ini merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan kedokteran timur. Jadi pemirsa di rumah, apalagi yang keluhannya seperti Mas Rizky dalam pemulihan pasca stroke, ayo manfaatkan teknologi laser sebagai upaya yang dapat membantu pemulihan pasca stroke, dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, sehingga ketika kualitas darah dan pembuluh darah Anda meningkat, resiko terjadinya komplikasi dapat dicegah. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Aku laser ini saya pakai setiap hari sebagai pencegahan karena saya tidak mau sakit dan yang saya rasakan kebugaran saya itu harus terus meningkat. Aku laser sendiri adalah pilihan tepat untuk